Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Ya bunda ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Kalau kita lagi jatuh cinta disebut orang yang kita cintai baru bergetar hati kita ya bun. Kalau kita Allahu Akbar nggak ada bergetar hatinya. Ngaku cinta sama Allah. Ketika zikirallah tidak bergetar hatinya. Ketika disebut nama Allah dia tidak bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepadanya ayatnya, ke ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Kalau kita syukur-syukur bertambah. Bertambah iman 6, turunnya 10. Turun iman 6, naiknya 3. Turun juga akhirnya. Dan kepada Allah lah kamu bertawakal. Jadi apapun itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah disebut nama Allah, ketika sudah dibacakan ayatnya, maka nggak ada yang lain. Sahuti panggilan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah tempat kita menyerahkan diri, tempat kita berendah diri. Udah ya bun ya? Kemudian kita sujud, dan di tempat sujud termasuk tempat mustajab. Mohonkan apa saja di situ. Berlama-lama di sujud itu. Rasulullah SAW tempat yang paling indah, tempat yang paling dinanti-nanti oleh Rasulullah adalah sujud. Kenapa di waktu sujud itu dinanti-nanti oleh Rasulullah? Karena tempat di mana Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Ketika Allah sudah mengatakan bahwa di tempat sujud adalah tempat di mana paling dekat seorang hamba dengan penciptanya, maka gunakan kesempatan itu untuk meminta apa saja, memohon apa saja. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Nah, itu paling dahsyat dan suka dilalaikan oleh orang-orang. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Kalau ini dimintakan dengan hati yang hadir, dengan munajat yang sungguh-sungguh, maka apapun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Rabbi firli, ya Allah, ampuni hamba. Rasakan kalau kita penuh dengan dosa. Sebanyak pasir di pantai, itulah dosa kita. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Rabbi firli. Ingat, kita cuma baca Rabbi firli, tapi hati kita bisa memaknai 1000 kata. Ingat dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Rabbi firli. Kebayang sudah semua dosa kita, benar tidak? Mohonkan kepada Allah, Rabbi firli. Hanya kita dengan Allah memohonkan itu kepada Allah. Kenapa? Ingat, Allah pasti melihat dan mendengarkan salat kita. Benar itu bunda? Allah pasti melihat kita. Yang kedua adalah Rabbi firli warhamni. Ya Allah, sayangi aku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Ketika Allah sudah sayang, apapun pasti diberikan oleh Allah.
apapun doa kita pasti dikabul oleh Allah. Benar nggak? Ya, benar. Suami kalau udah sayang sama istri, Mas, minta anggaran belanjanya ditambah 2 kali lipat ya. Iya sayang. Tapi kalau udah marah, Mas, anggaran belanja tambah ya bulan depan. Tambah. Kamu aja pokoknya apalagi warhamni, apa saja. Kalau kita sudah sayang sama anak, apa aja kita kasih sama anak. Minta apa aja anak. Kalau udah akhlaknya baik, ibadahnya bagus, santun sama kita, rajin belajar dan segala macam, apa aja diminta anak pasti kita. Begitu juga kita ibadah tekun semata-mata karena Allah, apa aja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli warhamni wajiburni, ya Allah, tutup aibku, aib anak-anakku, aib keluargaku. Bunda, kenapa kita masih dihormati oleh orang lain? Kenapa kita masih disayangi oleh orang lain? Karena Allah menutup aib kita. Kalau aib kita sudah dibuka oleh Allah, orang bakal mandang setengah on. Setengah mata juga boleh bunda, setengah on. Setengah on, itu pun capek-capek yang busuk dimasukin setengah on. Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, karena dosaku lebih banyak dari pasir di pantai. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosaku. Warhamni, ya Allah, sayangi aku ya Allah. Karena kita berlumuran dosa, dengan kasih sayangnya maka Allah ampuni dosa kita. Wajiburni, tutup aibku ya Allah. Kalau aib kita diketahui oleh orang, mungkin orang langsung balik punggung, nggak nemanin kita, nggak segala macam. Orang mungkin bisa takut sama kita. Wajiburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Di dunia kita disayangi orang, di dunia kita tidak dipandang oleh orang sebelah mata, di akhirat pun ketika kita di yaumil hisab, Allah berikan buku kita di tangan amin amin ya robbal. Syarat dan ketentuan udah tahu syarat ketentuannya berlaku. Jadi Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni, Allah, angkat derajatku ya Allah, angkat kehormatanku ya Allah, kehormatan kita di dunia, kehormatan kita di akhir. Semua kita lakukan hanya karena Allah. Warfa'ni warzukni, ya Allah, berikan kepada hamba rizki. Apakah rizki itu duit saja? Enggak, rizki kesehatan, rizki mau ngaji, rizki mau membaca Al-Quran, rizki mau beramal soleh, rizki hatinya terbuka hanya lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah. Dia plong saja, orang memaki dia maafkan. Itu adalah rizki. Allah beri dia kelapangan hati, rizki. Allah berikan dia kelapangan harta, rizki. Allah berikan dia kelapangan waktu, rizki. Allah berikan dia bersemangat dalam beribadah, juga rizki. Kalau kita rizki apa bunda? Duit doang. Allah kasih sehat, kita rizki. Kalau sakit terus, itu adalah ujian untuk mengcover kita, menghapus dosa. Jadi apapun yang diuntukkan oleh Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin dalam mata kita itu bukan yang terbaik, tapi kata Allah ini yang terbaik. Karena kamu yang sanggup. Kalau ujian si A diberikan ke si B, belum tentu si B bisa menerimanya. Atau ujian si B diberikan ke si C, belum tentu si C juga bisa menjalaninya. Jadi ujian yang ibu terima, belum tentu saya bisa menjalaninya. Ujian saya, belum tentu ibu bisa menjalaninya. Apakah kita saja yang dapat ujian? Enggak, orang lain juga iya. Sama diuji, sama galau. Tapi persoalannya adalah bagaimana dia membawakan persoalan itu dengan sabar, kemudian meminta tolong dengan sholat, sehingga setiap persoalan itu diberikan oleh Allah keringanan. Walaupun solusinya belum kita dapat, tapi hati tenang. Maka benar-benar ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, jangan duakan Allah di situ dengan pikiran-pikiran yang lain. Olah pikiran kita, atur pikiran
pikiran kita ketika di dalam sholat. Jangan sampai mulut mengkhianati hati. Jangan sampai hati mengkhianati mulut. Jangan sampai mata tidak sama dengan hati. Jangan sampai hati menyelingkuhi mulut, mulut menyelingkuhi hati atau menyelingkuhi pikiran. Tadi udah 4 ya. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Jangan hepeng-hepeng sih panah kok ha. Paham gak Bu, hepeng-hepeng? Iya. Jangan hepeng-hepeng aja pengana. Rizki apa yang kita dapatkan selama kita masih hidup itu adalah rizki. Kita punya teman solehah, rizki. Kita tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang ketika kita berkumpul kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah rizki. Syukuri. Kita dibukakan hati untuk selalu berdoa, berzikir, bertasbih kepada Allah, itu adalah rizki. Kita diberikan oleh Allah untuk menjaga mulut tidak menyakiti orang lain, itu rizki. Allah tidak tanamkan di hati kita iri, dengki, rizki. Syukuri itu. Jadi tidak melulu nggak bersuara karena kelihatan di sininya pitih. Iya, pitih Bunda. Jadi nggak semangat dia jawab Bunda. Pitih. Pitih tinggal berapa ya? Pitih nggak apa-apa ya? Pitih berapa ya? Jadi bangun keyakinan di dalam sholat bahwa setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah aku kabulkan. Mungkin doa kita belum dikabul karena belum kita dilihat belum pas. Pikiran masih? Mungkin Allah sudah kabulkan doa kita, tapi tidak yang kita inginkan. Tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Masih hidup kan sampai sekarang? Hidup. Kalau udah selesai kata Allah, udah mati kita. Mati gak ada lagi. Wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, ya Allah beri petunjuk aku. Petunjuk terhadap segala sesuatu apapun juga itu yang membuat hatiku galau. Jadi kalau orang yang sudah benar salatnya Bunda, nggak ada lagi ibu-ibu yang galau, nggak ada lagi nenek-nenek yang galau. Udah bawa tanah. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Rasakan kalau Allah benar-benar mendengar, karena Allah emang melihat. Nah, yang perlu kita bangun adalah keyakinan kalau Allah melihat kita. Sehingga benar bacaan kita, benar hati kita, benar pikiran kita, dan tidak selingkuh. Hati tidak mengkhianati mulut, mulut tidak mengkhianati pikiran. Sehingga ketika sholat sudah tidak memikirkan kunci, sudah tidak memikirkan baju untuk kondangan. Hitung-hitung pitih, Allah yang lihat. Di salat udah nggak mikirin tadi kembalian beli sayur ada deh 35.000, tapi naruh di mana? Di dalam salat ingat di bawah taplak meja. Jadi nggak khusyuk, ingatin duit. Karena apa? Karena mulut mengkhianati hati mengkhianati pikiran. Jangan saling mengkhianati. Iya betul. Susah juga. Susah itu Bunda, makanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ini perjuangan Bunda? Berjuang. Apakah bisa 100% kita khusyuk? Enggak Bunda, bisa jadi cuma 20%, bisa jadi cuma 10%. Tapi bagaimana perjuangan kita untuk khusyuk, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau udah khusyuk kita Bunda dari awal sampai akhir, ya Allah, sahabat aja nggak bisa yang begitu. Tapi dia terus merajut hatinya dengan Allah, komunikasinya terus dirajut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini, ya Allah sehatkan badanku. Bu, kakiku sakit, nggak apa-apa, datang aja, bisa selonjoran ya Bunda ya. Nah, Bunda, kita memerangi diri kita sendiri untuk hadir belajar ke majelis-majelis, terserah majelis mana saja, dihitung oleh Allah sebagai pahala jihad. Kalau kita mati dalam perjalanan itu syahid akhirat. Jadi kita terhitung syahid. Kalau orang yang mati di medan perang itu syahid dunia dan
dikuburkan dengan sekalian darah-darahnya. Kalau kita syahid akhirat, tetap dikafani segala, tapi di mata Allah kita tergolong syahid. Tapi syahid itu juga tidak bisa kita dapatkan ketika kita ngaji, bukan karena Allah malu udah diajak teman malu kalau nggak ikut. Perbaiki niat. Saya ngaji lillahi ta'ala. Seketika itu turun malaikat rahmat menaungi kita, kemudian apapun doa kita dikabul oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Amin. Doa banyak-banyak di majelis Bunda. Mau doa apa saja di dalam hati kita. Kenapa? Malaikat tinggal amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Malaikat berdoakan kita, menaungi kita, mengaminkan apa yang kita doa. Jangan di hati, aduh gimana ya ini ya, aduh ya Allah ngantuk nih. Pokoknya ngantuk gak? Emang matanya dia makan. Wa'af ini sehatkan tubuhku ya Allah. Gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan menjadi orang yang wal asri, demi masa. Allah bersumpah tuh. Bersumpah demi wal asri innal insana lafi. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Bunda, kalau rugi Bunda jangankan untung, modal nggak balik. Nggak balik modal. Kalau kata orang Padang, pai ampok pulang aban. Semua tahu ini. Pai ampok pulang aban itu Bunda jangankan modal balik, rugi. Baru untung modalnya nggak balik. Utang malah. Iya, utang malah. Paling musim begini. Corona. Rugi semua. Jangan disalahin corona juga Bunda. Gitu ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik itu. Ada. Apapun itu kata orang, udah dah. Kita nggak usah pikirin. Mungkin ada hikmah. Mungkin dengan corona kita semakin dekat dengan keluarga. Dengan corona kita semakin dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan corona kita mohon kepada Allah supaya tidak dihinggapi itu yang namanya corona. Semakin dekat kita kepada Allah. Iya. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas secara keimanan, dia terima itu dengan hati yang lapang, dia kembalikan kepada Allah. Semoga Allah berikan solusi-solusi, Allah tenangkan hati kita, Allah lapangkan hati kita. Rezeki sampai sekarang udah setahun, mau setahun corona masih makan kan kita? Beras. Karena Allah sudah jaminkan rezeki untuk setiap manusia. Betul. Berasnya dikasih tua. Ikan Iya dikasih Bunda, gede. toh nggak ada orang mati kelaparan sampai sekarang ketika corona? Iya. Enggak. Bersyukur bisa ngaji di sini. Cabai dikasih merah. Bersyukur Bunda bisa ngaji di sini. Iya. Gara-gara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kita ya Bunda, silaturahmi kita terjalin Iya. gara-gara corona. Ada bersyukur kalau nggak corona nggak ngaji. Orang yang paling top chair itu Bunda, ketika dia diberi ujian dia bersyukur. Ada nggak orang yang bisa itu? Ketika diberi ujian dia tidak berkeluh kesah, tetapi dia bersyukur dikasih Allah ujian. Alhamdulillah. Produksi udah 3 kamar ternyata corona. Alhamdulillah. Jarang-jarang tuh. Iya kan? Jarang yang sempurna. Jarang. Alhamdulillah. Masih. Nah, bagaimana itu? Alhamdulillah bisa ngaji di sini. Mau lebaran, mau puasa, pasarmu rame, corona. Alhamdulillah sampai sekarang masih makan. Betul. Jadi nggak usah dipikirin. Yang kita pikirkan adalah bagaimana nasib kita nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Karena di dunia kita sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Persoalan itu banyak atau sedikit itu ketentuannya seberapa kita mampu mengelola nikmat yang diberikan oleh Allah. Misal Bunda hanya bisa mengelola duit 5 juta. Dikasih 50 M, Bunda sanggup nggak? Enggak. Makanya dikasih 5 juta. Kira-kira bisa kita bisa olah. Iya kan? Yang kita bisa mengolahnya. Bunda hanya bisa sanggup mengelola duit 100 sehari. Dikasih 30 M.
Bingung. Mana taruhannya? Jadi Allah itu memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita hayalkan. Seandainya kalau aku duit kayak orang, berarti kita belum. Kayak duit, kayak orang duit. Kayak orang. Jadi jangan pusing Bunda. Apa yang di diri kita itu emang udah cocok. Udah cocok. Udah cocok. Empok ona cukup jadi kasih Allah duit bisa 300 sehari. Dikasih Allah duit 150 juta, bingung nggak? Orang langsung dikasih anaknya. Iya. Jadi apapun di diri kita Bunda, alhamdulillah. Baik, buruk, alhamdulillah. Kenapa? Pandang yang memberikan itu adalah Allah. Ketika kita pandang itu menurut kita itu adalah buruk, diberikan oleh Allah, Allah bukan hendak merendahkan kita, tapi Allah hendak meningkatkan derajat kita. Sanggup nggak kita naik kelas dengan ujian ini? Emang sekolah doang yang ujian? Kagak. Banyak. Ya. Emak-emak ujian ini. Banyak ujiannya. Banyak ujian ya Bunda ya. Iya. Kalau dikasih Allah ujian apa? Aja. Alhamdulillahnya yang budut dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah senyum. Sakit manyunnya kayaknya nggak ikhlas. Ketika Allah beri ujian, Alhamdulillah. tandanya Allah akan meningkatkan Alhamdulillah. derajat kita. Doa ya Allah, terima amal ibadahku ya Allah, berikan kepada aku rezeki yang baik ya Allah. Segala macam kita minta, giliran dikasih ujian. Aku bukan minta ujian ya Allah, ujian mulu tiap hari. Mana tahu ujian yang kita dumel itu adalah ujian terakhir untuk membalikkan menjadi nikmat. Kita kadang-kadang nggak paham. Nggak tahu ya. Ini padahal nih sedikit lagi nih mau nyebrang. Dikasih Allah jembatan, kita malah balik lagi. Padahal jembatan itu nyebrang ke Pulau Harapan. Keren deh Pulau Harapan. Jadi Bunda benar-benar di situ. Ketika kita duduk di atas sujud, jangan kemana-mana pikirannya. Mohonkan sama Allah, Rabbi firli, rasakan setiap kata itu maknai dengan hati kita. Kenapa? Hati bisa memaknai satu kata menjadi 1000 makna. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni. Tumakninah dalam membaca. Pelan-pelan. Pak, kan sebenarnya saya begini. Kehidupan kami di RT sekian butuh bantuan. Bapak boleh lihat survei. Nah, ngomong sama gubernur begitu tuh. Giliran sama Allah, Rabbi firli warhamni wajibuni wafa'ni kayak dikejar. Lu ngapain kata Allah? Ngapain kata Allah? Jadi gubernur lebih gede dari Allah. Nauzubillah min. Gini lagi besar, ada lagi yang lebih besar dari Allah. Iya, jangan sampai kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi hanya Allah ilah kita. Tiada yang lain. Yang lain enggak ada. Ada hadis. Nafi semua, enggak ada. Hanya Allah. Satu. Sekaligus dengan perbuatan kita. Esa. Ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbuatan kita ragu sama Allah. Perbuatan kita menunjukkan kita tidak berterima kasih kepada Allah. Perbuatan kita menunjukkan kalau kita tidak bersyukur kepada. Jangan khianati hati dengan perbuatan. Jangan khianati iman kita dengan perbuatan yang tidak benar, kan? Perbuatan amal soleh itu selalu bergandeng dengan keimanan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Jangan menjadi orang yang rugi itu balik modalnya juga bablas. Payampo pulang disangko balabo kilonya. Nah, di dalam kita berdoa itu Bunda, di samping kita adalah berharap doa kita dikabulkan oleh Allah dan itu juga membangun khusyuk kita. Kita takut
kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ketika tidak dikabulkan oleh Allah, maka Allah berikan ujian-ujian yang justru menyesakkan hati. Jadi dalam suatu bunda, kalau kita udah takut, udah kebayang yang namanya neraka bunda, salat kita pasti akan benar. Kalau ketika kita berharap udah kelihatan dengan surga, maka salat kita juga adalah benar. Dan bangun rasa malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Udah segini puluhan tahun kita hidup tanpa kurang apapun. Cantik, mata tetap dua, hidung tetap di tengah, bibir tetap di sini misalnya gitu. Nggak ada yang aneh. Malu kita bunda. Ketika kita malu, hidupkan rasa malu itu di dalam salat, sehingga salat kita itu benar-benar kita jemput dengan khusyuk. Kemudian itu ya bunda, pesannya di setiap lantunan kita dalam salat itu, hayati, rasakan, nikmati, yakinkan kalau kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kalau kita dilihat oleh Innahu yara, sesungguhnya dia Allah itu melihat.